Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian. Minggu 1 Desember 2024, hari Minggu Advent pertama. Bacaan kitab suci, bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia, bab 33 ayat 14-16. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2. Dan bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28. Dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki masa Advent, saat di mana harapan kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dikobarkan. Sabda Tuhan hari ini memberikan gambaran utuh tentang janji Allah. Bagaimana kita dipanggil untuk mempersiapkan hati dan kepastian bahwa penyelamatan itu nyata dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nabi Yeremia mengungkapkan janji Allah kepada bangsa Israel bahwa Ia akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Janji Allah ini sangat meneguhkan bangsa Israel yang sedang dalam masa pembuangan di Babel, sebuah periode penderitaan besar bagi umat Israel. Di tengah keputusasaan, Allah memberikan pengharapan bahwa Dia akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Istilah tunas dalam bahasa Ibrani semak sering digunakan dalam nubuat-nubuat mesianis yang merujuk pada keturunan Daud yang akan membawa keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tunas ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang diutus Allah untuk mendirikan kerajaannya dengan penuh damai, di mana keadilan dan kebenaran akan ditegakkan secara sempurna. Konteks janji Allah yang diwartakan Nabi Yeremia sangat signifikan bagi bangsa Israel yang sedang berada dalam masa kehancuran. Yerusalem hancur, bait Allah diruntuhkan, dan banyak orang dibawa ke pembuangan. Dalam situasi ini, janji Allah merupakan sumber penghiburan. Janji ini adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya, tetapi berkomitmen untuk memulihkan mereka melalui Sang Mesias. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan pertama hari ini, kita diajak untuk hidup dalam pengharapan di tengah situasi sulit. Sama seperti bangsa Israel yang dihibur oleh janji Allah di tengah pembuangan, kita juga dapat menemukan penghiburan dalam Kristus, Sang Tunas Keadilan. Apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, ketidakadilan, penderitaan, atau keputusasaan, janji kehadiran dan keadilan Allah tetap menjadi sumber kekuatan kita. Pada masa Advent ini, kita mesti mampu mencerminkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, membela yang lemah, dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil. Ini dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan kecil seperti bersikap jujur dalam pekerjaan, memperjuangkan hak-hak orang tertindas, dan berpartisipasi dalam upaya sosial untuk membawa keadilan bagi yang kurang beruntung. Dalam hal ini,
kita menjadi alat pemulihan Allah. Sama seperti Allah menumbuhkan tunas untuk memulihkan umatnya, kita menjadi perpanjangan tangan Allah dalam membawa harapan dan pembaharuan kepada sesama, teristimewa kepada mereka yang merasa terasing atau menderita. Kita juga menjadi teladan hidup yang menginspirasi orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui doa, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan hidup dalam kasih, agar dapat menyambut kedatangannya dengan sukacita. Untuk hal ini, kita dapat belajar dari jemaat di Tesalonika, bahwa dengan berdoa mereka bertumbuh dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Inilah tanda bahwa kita sedang Advent, mempersiapkan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi terutama secara spiritual, yakni mempersiapkan hati untuk tidak goyah meskipun badai kehidupan melanda. Sangat penting kita memiliki hati yang kuat dan tidak goyah di tengah tantangan hidup. Artinya, kita memiliki keteguhan iman, keberanian moral, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang yang putus asa, kehilangan harapan, dan merasa tak berdaya dalam menggumuli kehidupan karena hatinya lemah, sehingga tidak ada keberanian dan komitmen untuk terus berjuang dengan penuh harapan bahwa kehendak Tuhan akan terjadi pada waktunya yang indah. Oleh karena itu, selama masa Advent ini, kita harus benar-benar menguatkan hati untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan, godaan, dan penderitaan. Kita harus teguh berdiri dalam iman, percaya kepada janji Allah, dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan sebesar apapun. Inilah tanda Advent yang aktif, bukan pasif, hanya menunggu. Advent berarti kita menunggu atau menanti dengan menjalani hidup yang berbuah dalam kasih dan ketaatan kepada kehendak Allah. Dengan demikian, kita layak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan yang akan datang. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah datang dan akan datang lagi. Penginjil Lukas berbicara tentang Tuhan yang akan datang lagi itu pada kedatangannya yang kedua, yang didahului dengan tanda-tanda alam semesta yang bergejolak, matahari, bulan, bintang, dan gelombang laut yang menderu, yang membawa ketakutan kepada bangsa-bangsa. Namun bagi mereka yang tidak percaya, tanda-tanda itu pasti membawa ketakutan besar. Akan tetapi, bagi orang-orang yang percaya, tanda-tanda tersebut menjadi sumber pengharapan. Karena itu berarti kedatangan Sang Juru Selamat semakin dekat. Untuk itu, seruan, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat," menjadi suatu seruan yang mengajak untuk bersiap siaga dengan sikap berjaga-jaga dan berdoa, agar hati tidak tertawan oleh kekhawatiran dunia ini, melainkan teguh menjalani kehidupan dengan fokus kepada Allah. Panggilan untuk berjaga-jaga selama masa Advent adalah pengingat bahwa menantikan kedatangan Kristus bukanlah sikap pasif, tetapi sebuah tindakan aktif yang melibatkan kesetiaan, doa, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Berjaga-jaga berarti berjuang hidup dalam kekudusan, menjauhi diri dari dosa, dan terus mendekat kepada Allah melalui doa dan permenungan firman-Nya. Dengan demikian, masa Advent akan menggerakkan kita untuk berbagi harapan kepada mereka yang menderita dengan tulus dan terus bersolider serta berbela rasa. Semuanya harus kita lakukan dengan kesadaran bahwa kedatangan Kristus
adalah nyata dan dekat. Mari bangkitkan harapan, pulihkan kehidupan, dan berjaga-jaga dengan kekuatan hati yang teguh dan setia kepada Allah. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang setia, Engkau telah menumbuhkan tunas keadilan bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Ajar kami untuk hidup dalam kasih yang murni, menjaga hati kami tetap kuat, dan selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu. Ketika dunia ini penuh dengan kegelisahan, ingatkan kami akan janji-Mu bahwa penyelamatan kami sudah dekat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Buatlah kami untuk tekun dalam doa dan mendengarkan firman-Mu. Hanya dengan berdoa kami akan kuat, hanya dengan firman-Mu kami akan selamat. Curahilah kami dengan Roh Kudus, agar selama masa Advent ini kami kuat dalam pengharapan dan teguh dalam iman. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.